Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk sendiri itu umumnya pembacaannya tegangannya antara 0 sampai 5 volt. Yang paling banyak saat ini. Kemudian ADC akan melakukan konversi menjadi data digital sekian bit. Di contoh kali ini kita akan membuat beberapa contoh kebutuhan. Yang pertama, suhu yang diukur itu kita batasi pada 0 sampai 50 derajat. Berarti suhu yang diukur hanya 0 sampai 50 derajat Celcius. Sehingga outputnya ini akan sekitar 0 sampai 500 milivolt. Kemudian di sini ada tambahan. Data ditampilkan dalam 1 detik sekali. Ini sudah pernah kita bahas. Berarti di proses pembacaan ini nanti di microcontroller kemudian ditampilkan data ditampilkan 1 detik sekali. Sehingga yang perlu kita perhatikan yaitu aspek bagaimana caranya menjamin tidak adanya aliasing. Ya. Oke, kemudian ADC yang digunakan itu ada 2 variasi, 8 bit dan 10 bit. ADC-nya ada kemungkinan 8 bit atau 10 bit. Nah, sebelum saya lanjut, sebentar saya lanjutkan dulu persoalannya. Kemudian ketelitian pembacaan itu ada 2 macam nanti, 0,5 derajat dan 0,1 derajat. Berarti diinginkan hasil pembacaannya itu ketelitiannya 0,5 derajat atau 0,1 derajat. 0,5 derajat itu artinya perubahannya per 0,5 derajat. Berarti misalkan dari 30 derajat berubah menjadi 30,5 derajat, berubah ke misalkan 29,5 derajat. Ini namanya ketelitian penampilan. Jadi ini yang kita persoalkan adalah ketelitian tampilan. Tapi kalau ketelitian secara keseluruhan itu dipengaruhi banyak hal, mulai dari sensornya dan sebagainya. Nah, untuk yang ketelitian dari sistem sensornya sendiri atau sistem pembacaannya sendiri, ini kita abaikan. Yang kita persoalkan adalah ketelitian dari tampilan atau displaynya. Kemudian kalau yang 0,1 derajat, 0,1 derajat berarti perubahannya ya per 0,1. Misalkan 29,9, 30,0, 30,1 dan seterusnya. Nah, ini ketelitian per 0,1 derajat. Oke, berarti di sini ada 4 variasi jawaban nanti. 2 terkait dengan bit, 2 terkait dengan ketelitiannya. Oke, sebelum saya lanjut, saya menjelaskan dulu yang tadi terkait dengan bit. Saya yakin kalian sudah diajari yang namanya bit. Bit ini binary digit. Artinya dalam sebuah bilangan biner itu rentang datanya ada berapa bit. Contoh kalau 4 bit, ya berarti mulai dari 0000 sampai 1111 biner. Ini namanya 4 bit. Kalau 8 bit, ya berarti mulai 0000, 0000 sampai 1111, 1111B. Kalau 10 bit,
Ya berarti nolnya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurang lebih begini. Nah, perbedaannya apa? Selain dari rentang datanya, ini bisa dilihat dari jumlah hitungannya. Kalau yang 4 bit berarti jumlah hitungannya maksimal 16 atau 0 sampai 15. Kalau yang 8 bit berarti 256 atau dari 0 sampai 255. Saya yakin kalian mungkin sudah pernah diajar seperti ini. Jadi kalau yang 4 bit ini berarti dihitung dari 2 pangkat 4 sama dengan 16. Kalau 256 ini berarti 2 pangkat 8 sama dengan 256. Demikian juga dengan yang 10 bit berarti nilainya ada 1024 atau mulai dari 0 sampai 1023. Selain aspek jumlah hitungan, ini terkait juga nanti dengan ketelitian. Kalau jumlah hitungannya semakin banyak, otomatis ketelitiannya menjadi semakin tinggi. Kalau jumlah bitnya kecil, berarti ketelitiannya semakin rendah. Kenapa kok mempengaruhi ketelitian? Karena biasanya hitungan di dalam konversi sistem analog dengan data digital atau biner itu tidak dipengaruhi oleh maksimal hitungannya. Jadi misalkan kalau 2 bit, misalkan habis 0, 1, 2, 3, misalkan seperti ini. Kalau 4 bit, bukan berarti begini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 16, sampai 15. Kalau seperti ini terkesan yang semakin besar bitnya, ini semakin tinggi. Kalau jumlah bitnya rendah, jumlah bitnya sedikit, semakin rendah. Kalau terkait dengan konversi analog digital, ini tidak terkait seperti ini, tapi terkait dengan kalau 2 bit dibandingkan dengan 4 bit, itu nanti bentuknya begini. Kalau 2 bit, ya misalkan saya ulang lagi, 0, 1, 2, 3, ini 2 bit. Kalau 4 bit, itu akan menjadi seperti ini. Dalam tinggi yang sama, itu pembagiannya menjadi lebih banyak. Nah, misalkan begini. Sehingga kalau yang 4 bit, maka pembagiannya menjadi seperti ini. Ini total tetap 16 hitungan. Ini total 4 hitungan. Di mana batas minimalnya dan batas maksimalnya itu sama. Sehingga bisa kita lihat, kalau yang 4 bit lebih teliti. Kenapa lebih teliti? Karena step-nya lebih kecil. Jadi step-nya lebih kecil. Ini katakanlah delta atau step-nya lebih kecil. Kalau ini delta atau step-nya lebih besar. Oke, sehingga otomatis kalau jumlah bitnya lebih banyak, step-nya lebih kecil lagi. Ketelitiannya lebih tinggi lagi. Nah, terkait dengan ADC, itu ada yang disebut dengan tegangan puncak. Max ini tadi. Di mana tegangan puncak itu biasanya dipengaruhi oleh suatu tegangan yang disebut dengan referensi. Referensi itu tulisannya gini ya, referensi. Biasanya dalam bentuk tegangan, misalkan referensinya 5 volt. Artinya apa? Minimal ini dianggap 0,
maksimal itu dianggap 5 volt. Sehingga kalau mau hitung-hitungan gampang, ini gampang-gampangan, dengan referensi 5 volt, 2 bit, atau maksimal hitungannya 4 hitungan, berarti deltanya atau stepnya atau kenaikannya itu 5/4. Sama dengan 1,25 volt. Berarti satu kenaikan ini itu 1,25 volt. 1,25 volt naik 4 kali akan menjadi 5 volt. Sedangkan yang 4 bit berarti ada 16 hitungan, sehingga deltanya itu menjadi 5/16. Menjadi sekitar 0,375 kalau tidak salah ya volt. 4 kali lebih kecil dibandingkan dengan yang 2 bit. Nah, bisa difahami di sini kalau misalkan ADC-nya delapan bit dan ADC 10 bit dengan hitungan maksimal hitungannya jumlahnya 256, kalau 10 bit 1024, maka deltanya itu menjadi, ya coba kita hitung, 5 dibagi 256. Deltanya menjadi sekitar 19,5 milivolt. Sedangkan kalau yang 10 bit, deltanya akan menjadi 5 dibagi 1024. Sekitar 4,9 milivolt. Nah, di sini bisa kita lihat, berarti kalau kita menggunakan 8 bit, artinya perubahan terkecil yang bisa dibaca itu 19,5 milivolt. Sedangkan kalau 10 bit berarti perubahan terkecil yang bisa dibaca itu bisa mencapai 4,9 milivolt. Artinya di sini kalau nanti kalian menggunakan ADC 12 bit, ADC 14 bit, atau bahkan yang 16 bit, maka akan didapatkan ketelitian yang lebih tinggi. Nah, cuman persoalannya pada DC, apakah menggunakan yang bitnya besar, kecil? Itu sebenarnya tergantung dari kebutuhan. Kalau jumlah bitnya besar, misalkan yang 16 bit, ini ketelitiannya luar biasa. Coba kita hitung. Lima dibagi, kalau 16 bit itu bisa mencapai 6 7, luar biasa. Ya, 19,5 milivolt. Berarti yang 16 bit jauh lebih tinggi. Cuman persoalannya, semakin besar bitnya, waktu yang dibutuhkan untuk konversi menjadi lebih lama dibandingkan dengan jumlah bit yang kecil. Ini lebih cepat. Artinya nanti di sini ya tergantung kebutuhan. Apakah dibutuhkan cepat atau dibutuhkan lama, tidak masalah. Tapi kalau kita ngomong pengukuran, terutama pengukuran suhu dan sebagainya, biasanya waktu pengukuran yang diperlukan tidak perlu cepat sekali. Sehingga biasanya ya semakin tinggi kapasitasnya, semakin baik. Oke, saya lanjut ke contoh.
kirakan satu persatu supaya saya tidak terlalu bulat, nanti saya mengikuti yang ada di slide saja. Kita mulai dengan yang pengerjaan jika ADC-nya 8 bit. ADC-nya 8 bit. Apa yang diperlukan? Bagaimana cara mengetahuinya? Tadi sudah kita hitung-hitungan. Dengan asumsi tegangan referensi 5 volt, ADC 8 bit dengan nilai 255, 0 sampai 255, maka satu perubahannya itu sekitar 19,6. Di sini saya tulis 5 dibagi 255. Nah, itu nanti sebenarnya tergantung dari karakteristik atau cara kerja ADC-nya. Bisa dihitung 5/255 atau 5/256. Tergantung dari bagaimana ADC-nya bekerja. Ya, ini nanti bisa dicek di datasheet-nya. Referensi ini itu menyatakan jumlah hitungan atau maksimal hitungan. Ini maksimal hitungan atau jumlah hitungan. Tapi sebenarnya ya beda sedikit, beda satu gitu ya. Oke, di sini kita tidak mempermasalahkan yang ininya, nanti detailnya bisa dicek di datasheet ADC-nya. Intinya satu perubahan atau deltanya tadi kita sebut delta, perubahan terkecilnya itu 19,6. Nah, biar gampang, 19,6 ini harus dikonversi ke suhu. 19,6 mV ini setara dengan suhu berapa? Itu paling gampang. Kita konversi dulu. Sehingga kalau mau hitung-hitungan, nanti tujuannya begini. Kita kembali ke diagram ini. Jadi di sini ada yang disebut dengan delta tadi, atau ketelitian atau perubahan terkecil dari ADC. Nah, untuk mengetahui ADC ini mampu seperti apa, maka kita harus tahu deltanya, dan delta ini harus dikonversi ke delta suhu. Ini delta tegangan, dikonversi ke delta suhu. Kira-kira dari delta tegangan yang ada itu setara dengan delta suhu berapa. Nah, paling gampang untuk mengkonversi kita gunakan karakteristiknya LM35, di mana karakteristik transfer dari LM35, VLM, itu kan sama dengan suhu dikalikan 10 mV per derajat Celcius, kan begini ya. Suhu 50 derajat berarti menjadi 500 mV, kan gitu. Nah, sekarang dibalik. Kalau yang diketahui adalah tegangan, berapa suhunya, kan begitu. Berarti tinggal dibagi saja. Nanti delta T sama dengan delta V dibagi 10 mV. Jadi langsung tinggal dibagi, ketemu delta T-nya. Sama. Sehingga kalau delta V-nya 19,6 mV, maka berapa perubahan suhunya? Ya, tinggal dibagi. 19,6 mV dibagi 10 mV per derajat Celcius. Ternyata didapatkan 1,96 derajat Celcius. Berarti di sini ternyata perubahan suhu terkecil yang bisa dibaca itu hanya 1,96 derajat Celcius. Besar sekali gitu ya. Ini sekitar hampir 2 derajat. Perubahannya 2 derajat. Oke, kita berhenti dulu sampai di sini. Nah, sekarang kalau dikaitkan dengan pertanyaannya,
Sekarang kalau kita kepingin ketelitian pembacaan per 0,5 derajat, apa yang harus dilakukan? ADC-nya sendiri hanya mampu untuk sekitar 1,96 derajat Celcius tadi, delta T-nya. Padahal yang diinginkan delta T-nya itu 0,5 derajat Celcius. Ya, seperti yang apa namanya, keinginan yang pertama ini, 0,5 derajat Celcius. Padahal ADC-nya hanya mampu 1,96 derajat Celcius. Maka apa yang harus dilakukan? Yang tinggal dilakukan adalah ketelitian dari tegangan ADC-nya ini harus lebih kecilkan. Atau keluaran dari tegangan pada LM itu harus dibesarkan. Sehingga cara yang paling gampang itu tinggal diperkuat, ditambahi penguat. Dengan ditambahi penguat, maka ketelitian ini bisa meningkat. Kalau dikuatkan 2 kali, maka ketelitian meningkat 2 kali. Kira-kira gampangnya begitu. Kalau dikuatkan 4 kali, maka ketelitian meningkat 4 kali. Nah, kalau pertanyaannya sekarang berapa penguatan yang diperlukan supaya sesuai, maka ya tinggal ditulis saja. Ketelitian dari ADC-nya, ini saya sebut ketelitian dari ADC, dibagi dengan ketelitian yang diinginkan. Tinggal ketelitian ADC dibagi ketelitian ukurnya, maka didapatkan penguatan yang sesuai. Sehingga kalau ketelitian yang diinginkan 0,5 derajat Celcius, ketelitian ADC-nya 1,96 derajat Celcius, maka berapa penguatan yang diperlukan? Tinggal dibagi 1,96 dibagi 0,5. Didapatkan 3,92. Berarti di sini penguatan yang diperlukan itu 3,92 kali. Nah, persoalannya apakah mau dibuat pas atau digenapkan? Ya terserah gitu ya. Kalau dibuat pas artinya tidak masalah, yaitu yang sesuai. Kalau mau dibulatkan, berarti kan ada kemungkinan dibulatkan ke bawah, berarti menjadi misalkan 3, atau dibulatkan ke atas menjadi 4, misalkan seperti ini. Kalau dibulatkan ke bawah, otomatis penguatannya lebih kecil. Kalau penguatannya lebih kecil, maka ketelitian yang didapatkan itu tidak bisa sesuai dengan yang diinginkan. Hasilnya akan lebih besar dari 0,5. Contoh untuk mengetahui ketelitiannya, tinggal ketelitian dari ADC-nya dibagi penguatannya. Berarti 1,96 dibagi 3. Coba kita lihat. 1,96 dibagi 3. Ya, didapatkan ketelitian 0,65 derajat Celcius. Jadi kalau penguatan 3, ini ketelitiannya yang didapatkan 0,65 derajat Celcius. Otomatis ya bisa kita anggap tidak sesuai dengan yang diinginkan. Berarti yang ini tidak bisa digunakan. Bagaimana dengan yang kalau dinaikkan 4 kali? Ya bisa tinggal kita hitung. 1,96 dibagi 4. Kita dapatkan ketelitian 0,49. Berarti ketelitiannya 0,49 derajat Celcius. Nah, artinya ketelitian yang didapatkan ini lebih kecil dari yang diinginkan, 0,5. Karena lebih kecil, mestinya ya lebih bagus, mestinya lebih bagus.
Kalau dengan penguatan diperbesar tadi ketelitiannya lebih bagus, mungkin ada pertanyaan, loh sekalian saja dibesarkan yang besar sekali. Misalkan kalau dibesarkan 10 kali, kan lebih bagus. Ya memang, cuman kalau penguatan terlalu besar, itu ada beberapa efek yang harus ditebus. Yang pertama, rangkaian semakin rumit. Atau bisa jadi tingkat ketelitian semakin rendah. Lebih rawan terhadap ketidaksesuaian. Semakin besar penguatan, kemarin kita bahas, akan semakin tidak akurat. Masalah yang lain lagi itu masalah saturasi. Ada kemungkinan tegangan yang keluar itu melebihi batas tegangan ADC-nya, sehingga itu bahaya. Jadi selain dua hal ini, kalau memang yang diinginkan adalah 0,5, ya yang kita selesaikan itu ya paling enggak sekitar 0,5 ini. Kalau mau pasnya ya penguatannya 3,92 kali, atau kalau dibulatkan ya dinaikkan sedikit lah. 4 ini kan naik sedikit gitu ya. Bagaimana dengan 5? Bagaimana dengan 6 ya? Ya enggak perlu sampai sebesar itu kalau memang yang diperlukan hanya sebatas penguatan ketelitian 0,5. Tidak perlu sampai cukup banyak. Oke, saya lanjut. Artinya di sini misalkan kita bulatkan penguatannya 4 kali. Jadi di dalamnya kita tinggal membuat penguat yang kali. Selesai. Ya. Dengan penguatan 4 kali. Bagaimana cara membuat penguatannya? Itu gampang, urusan lain lagi gitu ya. Saya tidak akan membahas ininya karena sudah gampang gitu ya. Oke, sekarang supaya enak, di sini akan saya berikan sejenis tabel. Tabel keperluan sensor suhu. Ya, misalkan ini ADC yang digunakan, terus resolusi, penguatan, hasil, real, keterangan. Kita bisa membuat tabel ini. Ini misalkan ADC 8 bit. Berikutnya adalah ADC 10 bit. Kemudian saya bagi lagi menjadi 3. Kenapa 3? Ya nanti saya jalan. Yang pertama resolusi yang diinginkan tadi 0,5 derajat Celcius, yang kedua 0,1 derajat Celcius. Demikian juga yang 10 bit 0,5 derajat Celcius dan 0,1 derajat Celcius. Kemudian penguatan yang diperlukan. Misalkan dikuatkan 4 kali yang tadi. Ternyata hasil real didapatkan itu 0,49 derajat Celcius. Nah, misalkan kita buat seperti ini. Ini penyelesaian yang pertama tadi. ADC 8 bit, resolusi yang diinginkan 0,5, harusnya penguatan yang diperlukan 3,9 sekian tadi, kita bulatkan saja 4 kali, ternyata hasil realnya sekitar 0,49 derajat Celcius. Oke, kita lanjut. Nanti
beberapa hal yang lain kita bahas pada saat berikutnya. Ini saya bersihkan dulu. Sekarang kita menyelesaikan yang ketelitian 0,1 derajat. Derajat. Sama dengan tadi, berapa penguatan yang diperlukan? Kita memerlukan penguatan karena ketelitian dari ADC-nya sendiri hanya 1,96 derajat. Hasil dari konversi yang tadi. Dari 19,6 dibagi 10 mV dapat 1,96 derajat Celcius. Kalau yang diinginkan 0,1 artinya diperlukan penguatan berapa? Ya tinggal dibagi. Berarti 1,96 dibagi 0,1 didapatkan penguatan 19,6 kali. Supaya gampang kita bulatkan saja 20 kali. Tadi sudah kita bahas kalau dibulatkan ke bawah, misalkan dibulatkan 16, ya otomatis resolusi yang didapatkan itu tidak sesuai. Sehingga harus dibulatkan ke atas. Biar resolusinya lebih kecil dari yang seharusnya. Oke, sekarang coba kita lihat, berarti di sini untuk ADC 8 bit, resolusi yang diinginkan 0,1 derajat Celcius, ternyata penguatan yang diperlukan anggap saja 20 kali. Sekarang coba kita hitung-hitungan, dengan penguatan 20 kali, itu sebenarnya dapatnya ketelitian berapa sih? Ya, berarti tinggal dibagi. Ketelitian ADC-nya tadi, itu kan 1,96 derajat Celcius ya. Berarti tinggal dibagi 20. 1,96 dibagi 20. Kita dapatkan ketelitian 0,098 derajat Celcius. Luar biasa sekali hasilnya. Hasilnya sedikit lebih kecil dari yang diinginkan. Lebih bagus sedikit dari yang diinginkan. Yang diinginkan 0,1 dapatnya 0,098. Oke, dari contoh ini terkesan hebat gitu ya. Terkesan ketelitian yang didapatkan luar biasa dengan penguatan 20 kali. Tapi coba kita hitung-hitungan lagi sederhana. Pada saat tegangan pada saat suhunya 50 derajat Celcius, maka output dari LM itu 0,5 volt. Tadi sudah kita bahas. Dengan penguatan 20 kali, maka akan didapatkan output 0,5 dikali 20 jadinya 10 volt. Kita dapatkan output 10 volt. Masalahnya, tegangan ini mestinya jauh melebihi tegangan batas dari ADC-nya yang 5 volt. Sehingga praktis tidak akan dapat digunakan. Kalau dipaksakan, ADC-nya bisa mendapatkan tegangan lebih dari 5 volt. Jadi ADC-nya sendiri, ini harusnya maksimal 5 volt, ini dapat tegangan 10 volt. Nah, ini merusak ADC-nya. Sehingga kalau disimpulkan, berarti ini tidak boleh. Meskipun dari hitung-hitungan ketelitiannya lebih bagus, tapi ternyata dengan penguatan yang tinggi itu tidak memungkinkan karena bisa merusak ADC. Tegangan melebihi yang seharusnya. Jadi dengan dinaikkan penguatan itu bukan berarti lebih baik, tapi bisa jadi malah tidak boleh.
Nah, coba kita cek, kalau yang penguatan 4 kali itu sebenarnya boleh enggak sih? Ya, berarti kita hitung saja. Kalau output dari LM maksimal 0,5 dikalikan penguatan 4, kan jatuhnya tegangannya tidak lebih dari 2 volt. Nah, 2 volt kan di bawah ambang batas dari ADC-nya, sehingga tidak ada masalah. Sehingga untuk yang kasus pertama ini tidak masalah. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini contoh penyelesaian untuk dua masalah ini, ADC 8 bit, sama-sama 8 bit, tapi dengan resolusi yang berbeda, didapatkan hasil yang seperti ini. Satu, dengan resolusi yang lebih kasar, ternyata oke, boleh, tidak ada masalah. Pada saat resolusinya diperhalus, dibuat lebih kecil, ternyata tidak boleh. Nah, mungkin ada pertanyaan, kalau begitu kira-kira resolusi maksimal yang bisa didapatkan itu berapa sih? Sehingga menjadi aman. Targetnya adalah aman dan resolusinya yang paling maksimal, paling kecil. Jadinya berapa? Bagaimana cara menghitungnya? Berarti berapa penguatan yang seharusnya? Nah, untuk menghitung itu ya tinggal dibalik saja. Kalau tegangan dari LM itu 0,5 volt, tegangan dari ADC maksimal itu 5 volt, berarti berapa penguatan yang diperlukan paling besar? Ya, jawaban paling gampang ya penguatannya 10 kali. Dengan 10 kali ini maka bisa maksimal 0,5 volt menjadi 5 volt, penguatan 10 kali. Berarti di sini kita tulis, oh penguatan maksimalnya berarti 10 kali. Lebih kecil dari 10 kali oke, lebih besar dari 10 kali tidak bisa. Nah, berarti berapa hasil realnya? Ya tinggal dari ketelitian ADC tadi dibagi saja penguatannya 10 kali. Sehingga didapatkan resolusi real paling kecil yang diperbolehkan itu menjadi 0,196 derajat Celcius atau sekitar 0,2 derajat Celcius. Jadi ini anggap aja sekitar 0,2 derajat Celcius. Berarti ini resolusi terkecil atau ketelitian yang terkecil yang bisa didapatkan oleh ADC pada saat membaca keluaran dari LM35 dalam konfigurasi ADC 8 bit. Ini paling maksimal. Dari contoh yang pertama ini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya ini sebenarnya sederhana, tinggal hitung-hitungan, tapi yang penting pemahamannya. Kira-kira kok bisa seperti itu? Ya sebenarnya tinggal diurut saja ya. Di slide-nya ini sebenarnya sudah saya tulis hitung-hitungannya, cuman mungkin ceritanya kok mendapatkan seperti itu, kok ngitungnya begitu, dari mana ini tidak saya tulis. Jadi saya jelaskan dalam bentuk penjelasan seperti ini. Di sini tidak ada. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih dulu sebelum saya lanjut ke ADC 10 bit. Jadi untuk ADC yang 10 bit mestinya idenya sama cara menghitungnya. Cuman berarti ada kondisi-kondisi yang berbeda yang harus diperhatikan. Silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, mestinya masih gampang ya. Pokoknya nanti melihat di slide-nya ini asal ngerti asal-usulnya, nilai-nilai itu dari mana mestinya tidak ada masalah. Oke, baik. Sekarang saya lanjut untuk perhitungan pada ADC 10 bit.
Di ADC 10 bit ini, dengan cara yang sama, kita cek dulu ketelitian dari ADC-nya. Tadi juga sudah kita bahas. Misalkan tegangan referensinya 5 volt. Untuk ADC 10 bit, hitungan maksimalnya mencapai 1023. Atau jumlah hitungannya 1024. Sehingga perubahan input yang terkecil dari ADC tinggal dibagi dari referensinya, 5 dibagi hitungan terbesar atau jumlah hitungannya. Didapatkan perubahan terkecil yang bisa dibaca oleh ADC 10 bit itu 4,9 milivolt. Kalau ADC 8 bit tadi kan 19,6 milivolt. Ini 4 kali lebih kecil. Jadi dari 8 ke 10 ini terpaut 2 bit. Nah, 2 bit ini berarti lebih kecil 4 kali. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 kali lebih kecil. Kemudian dengan cara yang sama, perubahan tegangan ini itu dikonversi ke perubahan suhu yang mampu dibaca oleh ADC. Ya, berarti caranya tinggal dibagi saja 4,9 milivolt dibagi dengan 10 milivolt per derajat Celcius. Sehingga didapatkan perubahan 0,49 derajat Celcius. Jadi 0,49 derajat Celcius ini perubahan suhu minimal yang bisa dibaca oleh ADC. Kita sebut saja perubahan suhu ADC. Lebih kecil dari 0,49 itu ADC tidak akan bisa merespon, tidak akan mengubah outputnya. Oke, baik. Sekarang kita coba hitung-hitungan untuk ketelitian yang diinginkan. Kita mulai dengan ketelitian 0,5 derajat. Caranya sama. Dari ketelitian ADC yang telah dihitung tadi, kemudian dari ketelitian yang diinginkan, ini dibagi. Berarti ketelitian ADC-nya dibagi ketelitian yang diinginkan. Nah, di sini karena ketelitian dari ADC-nya lebih tinggi dari inginkan, sehingga hasil penguatannya justru diminta untuk dilemahkan. Justru diperintahkan untuk dilemahkan. Nah, daripada dilemahkan, ya biarkan saja. Berarti penguatannya tetap 1 kali. Buat aja penguatan tetap 1 kali. Berarti tanpa perlu penguatan. Tanpa perlu penguat. Jika di sini saya catat saja, ADC 10 bit berarti ketelitiannya tadi delta T ADC-nya itu kan 0,49. Dengan ketelitian yang diinginkan 0,5, maka tidak perlu penguatan. Dari kakinya LM langsung disambung ke kaki inputnya ADC. Dengan penguatan 1 kali, hasil real yang didapatkan ya berarti 0,49 dibagi 1 ya tetap berarti 0,49. Tanpa penguatan, hasilnya sudah 0,49. Sehingga kalau misalkan suatu saat kalian kepingin membuat sensor suhu yang simple gitu ya, paling gampang berarti ADC-nya dikonfigurasi ke 10 bit. Asalkan resolusi yang diinginkan sekitar 0,5, maka
dari sensor LM itu bisa langsung disambung ke ADC. Dengan cara seperti itu menjadi lebih simpel. Tapi ketelitian yang didapatkan hanya 0,49 derajat Celcius. Nah, dari diskusi-diskusi yang kita lakukan sebelumnya, harusnya ketelitian 0,5 dan sebagainya itu ya mestinya 0. Tapi sekali lagi sangat dipengaruhi oleh sensor suhunya. Kalau sensor suhunya sendiri ketelitiannya hanya 1 derajat, 2 derajat gitu ya misalkan, ya percuma. Ya. Meskipun tampilannya bagus, tampilannya tinggi, tapi sebenarnya errornya besar karena sensornya sendiri sudah bermasalah. Nah, ini kita abaikan aspek dari sensor dan sebagainya. Hanya bermain-main dengan perancangan atau hitung-hitungan dari kebutuhan ADC dan penguatnya. Bagaimana hasilnya? Apakah memenuhi? Ya, mestinya memenuhi ya. Kalau mau ngitung dengan penguatan 1 kali, pada saat tegangan maksimal LM-nya 0,5 dikali 1 ya berarti input ADC-nya ya juga 0,5, artinya tidak ada masalah harusnya. Harusnya tidak ada masalah. Kemudian berikutnya, kalau ketelitian yang diinginkan lebih kecil, 0,1 derajat Celcius, berarti berapa penguatan yang diperlukan? Ya, tinggal dihitung. Dengan ketelitian 0,1 derajat Celcius, maka penguatan yang diperlukan 0,49 dibagi 0,1 didapatkan 4,9. Atau dibulatkan 5 kali. Ya. Nah, kalau mau hitung-hitungan, apakah dengan penguatan 5 kali ini bisa digunakan? Ya, tinggal dihitung saja penguatan maksimal dari LM-nya 0,5 dikalikan 5, dapatnya 2,5 volt. Artinya masih memenuhi untuk dimasukkan ke ADC. Sehingga di sini kalau ditulis, tadi penguatan yang diperlukan adalah 5 kali. Hasil real yang didapatkan ya tinggal dibagi 0,49 dibagi 5. 0,49 dibagi 5 0,098 derajat. Didapatkan resolusi realnya 0,098 derajat Celcius. Lebih kecil dari yang diinginkan dengan penguatan hanya 5 kali. Apakah memenuhi? Ya, tadi kita hitung tegangan maksimalnya hanya 2,5 volt, artinya memenuhi. Nah, sekarang sama dengan kasus yang 8 bit. Resolusi maksimal atau yang terkecil itu sebenarnya berapa sih? Kalau menurut hitung-hitungan tadi, penguatan maksimal yang diperbolehkan itu kan hanya 10 kali. Lebih besar dari 10 kali tidak memungkinkan, lebih kecil boleh. Berarti sama juga kasusnya di sini, penguatan maksimal mestinya ya 10 kali. Kalau penguatan maksimal 10 kali, berarti berapa real hasil yang didapatkan? Ya, berarti tinggal 0,49 dibagi 10, didapatkan 0,049 derajat Celcius. Ini tegangan maksimal yang didapatkan 5 volt, seperti kita hitung-hitungan tadi. Artinya tidak ada masalah. Nah, dengan konfigurasi ADC 10 bit, penguatan 10 kali didapatkan ketelitian yang luar biasa 0,049 derajat Celcius. Kecil sekali. 49 mili derajat Celcius. Ini kalau dari sisi hitung-hitungan kondisi realnya ini kecil sekali. Cuman memang hitung-hitungan kita tadi ini kan terkait dengan spesifikasi dari ADC. Berdasarkan spesifikasi dari ADC. Kondisi realnya bagaimana ya? Kondisi realnya tergantung ketelitiannya
LM-nya sendiri, sensor suhunya, ketelitian dari penguatnya, op-amp-nya, dan sebagainya. Sehingga hasil real ini hanya ya berkaitan dengan hitung-hitungan. Tapi kondisi realnya yang sebenarnya benar-benar real, ya real yang real, ya sangat dipengaruhi oleh banyak hal dari komponen-komponennya tadi. Ini kan hitung-hitungan simulasi ya, hitung-hitungan idealnya. Dan ketelitian 0,049 ini sebenarnya tidak terlalu masuk akal karena contoh kemarin yang kita bahas untuk LM35 sendiri itu kan yang paling bagus. Ketelitiannya hanya 0,5. Itu yang standar militer. Kalau yang banyak dijual di pasaran, itu ketelitiannya hanya sekitar bisa 2-3 derajat. Besar sekali gitu ya. Cuman dengan kalibrasi yang baik, asalkan apa namanya, kita bisa menjamin bahwa outputnya selalu konsisten, itu bisa dilakukan kalibrasi dengan baik. Oke, itu aspek dari sensornya yang di awal-awal sudah kita bahas. Di sini kita hanya akan membahas mengenai aspek penguatan dan kaitannya dengan hasil resolusi yang didapatkan. Oke, kira-kira itu untuk contoh soal ini. Yang terkait dengan resolusi. Nah, kemudian di pertanyaannya tadi itu terkait juga dengan pembacaan per 1 detik. Artinya di tahap berikutnya yang harus diperhatikan adalah masalah sampling. Teori dari sampling harus diperhatikan yang terkait dengan aliasing. Agar tidak terjadi aliasing, maka frekuensi sinyal yang tertinggi itu harus lebih besar, lebih kecil dari setengahnya sampling. Dengan asumsi sampling itu 1 detik sekali, berarti frekuensinya dianggap 1 Hz. Karena itu frekuensi dari sinyal atau perubahan sinyal itu ya harus lebih kecil dari separuhnya. Atau paling gampang anggap saja setengah Hz. Di contoh sebelumnya sudah kita bahas. Sehingga yang diperlukan adalah filter anti-aliasing. Ini sudah pernah kita bahas, saya tidak akan membahas panjang lebar. Langsung saja contohnya. Ini contoh penguat yang sudah dilengkapi dengan filter. Meskipun yang paling kemungkinan yang lain, kalian bisa membuat filter dulu. Di filter dulu, kemudian baru dikuatkan. Ini filter anti-aliasing dalam bentuk lopas. Lopas itu simbolnya begini ya. Ini artinya yang atas dan yang tengah dibuang, yang bawah dilewatkan. Ini simbolnya lopas. Bisa masuk ke lopas filter dulu, baru penguatan. Atau ya bisa di dalam penguatan itu ditambahkan filter. Penguatannya sendiri ini kan mungkin tidak aneh. Kita tidak usah membahas panjang lebar. Ini penguatannya silakan diatur nilainya sehingga didapatkan penguatan yang sesuai. Nah, bagaimana cara menambahkan filternya? Ya bisa dengan banyak cara. Contoh yang paling gampang, filter ini dipasang di umpan baliknya. Diparalel dengan resistor. Sehingga kalau ada frekuensi yang lebih tinggi, maka frekuensi ini bisa di-bypass, diumpan balikkan ke input, sehingga digunakan untuk mengecilkan penguatan. Kalau frekuensinya lebih tinggi dari frekuensi cut-off, maka sinyal tersebut diumpan balikkan, sehingga penguatannya turun. Atau dengan kata lain, menurunkan nilai dari R feedback-nya ini. Kalau diparalel dengan C, R feedback-nya ini akan berkurang kalau frekuensinya lebih besar. Tapi kalau frekuensinya lebih kecil, kapasitor ini tidak akan mempengaruhi.
Berapa nilai kapasitornya? Ini sebenarnya untuk lebih detailnya bisa melihat contoh-contoh filter aktif. Ini kan bisa dianggap filter aktif. Cuman kebanyakan filter aktif itu penguatannya itu rata-rata 1 kali. Kalau di teori tentang filter aktif, itu rata-rata penguatannya di set 1 kali. Kalau di sini kan penguatannya tidak 1 kali, tapi harus ada filternya, gitu ya. Berarti ya penguat aslinya tinggal ditambahi C ini aja. Terus tinggal dihitung C-nya berapa. Nah, sekali lagi di kasus ini ada 2 R feedback dan RI. R feedback dan RI ini dianggap paralel. Kenapa dianggap paralel? Karena output ini dianggap, kalau dalam bentuk sinyal, ini dianggap hubung singkat dengan ground. Kalau tegangan, tidak dianggap hubung singkat ya kalau DC. Tapi kalau AC, maka dianggap hubung singkat. Karena itu RI dan RF ini dianggap paralel. Jadi frekuensi cut off sama dengan 1/2pi paralel dari RF dan RI dikalikan C. Atau C-nya ya tinggal dihitung, ketemu sekian. Frekuensi cut off-nya berarti dibuat misalkan setengah Hz. RF dan RI-nya ya berapa tergantung dari hitung-hitungan penguatannya tadi. Maka didapatkan C yang sesuai. Oke, ini anti-aliasing yang dipasang langsung pada penguat. Berikutnya adalah contoh program. Contoh program ini sangat relatif tergantung dari bahasa pemrograman yang digunakan atau editor yang digunakan dan sebagainya. Apakah Arduino IDE atau apa gitu ya. Cuman secara umum alur kerjanya sama lah, tinggal disesuaikan dengan masing-masing pemrogramannya, gaya bahasa pemrogramannya. Program dibuat dalam bentuk looping, muter ini ya, dalam bentuk looping, terus menerus, anggap aja seperti itu. Di sini dianggap tidak ada proses yang lain kecuali hanya membaca, menampilkan, membaca, menampilkan. Bagian yang pertama, ini membaca ADC. Berarti tegangan ADC dibaca, dikonversi menjadi data digital. Ini data biner ya. Menjadi data biner. Berarti tegangan V-in ADC diubah menjadi biner. Di mana V-in ini kan berasal dari penguat, kemudian LM. Terus suhu. Jadi suhu dikonversi oleh LM menjadi tegangan LM. Tegangan LM dikuatkan menjadi V-in, ya, VO, ya, menjadi VO, terus kemudian masuk sebagai V-in-nya ADC. Oleh ADC dikonversi menjadi data biner. Maka langkah berikutnya adalah kita harus mengkonversi data biner ini menjadi data suhu yang sesungguhnya. Nah, karena prosesnya terbalik, maka di sini prosesnya adalah dibagi-bagi-bagi dan seterusnya. Jadi yang pertama kali dilakukan itu dari data biner itu harus dikembalikan menjadi tegangan input dulu. Dari data biner dikembalikan ke tegangan input, berarti perlu dikalikan V referensi dari ADC-nya. Vref, ADC-nya berapa? 5 volt, misalkan. Terus dibagi dengan resolusi ADC-nya. 8 bit, 10 bit. Nah, ini yang diambil adalah maksimalnya. Berarti referensi data biner dikalikan referensi dibagi hitungan maksimal ADC-nya. 1023 misalkan 10 bit. Kalau yang 8 bit berarti ya 255. Kemudian balik lagi ke belakang, di sini ketemu penguat. Berarti harus dibagi penguat. Nah, ini di programnya ini agak kebalik urut-urutannya, enggak masalah. Jadi ini dibagi penguat. Misalkan penguatannya 4 kali, ya berarti dibagi 4. Kalau penguatannya 10 kali, ya berarti dibagi 10.
Kalau penguatannya hanya 1 kali, ya berarti tidak perlu dibagi 1. Kemudian untuk mendapatkan suhu kembali, maka dibagi dengan faktor konversinya Lm yang 10 mV per derajat Celcius. Jadi di sini dibagi 10 mV, 0,01. Hasil formula sederhana ini didapatkan suhu real yang sedang diukur. Di sini kita tidak mempermasalahkan ketelitian, akurasi, dan sebagainya ya. Ini pokoknya konversi saja ketemu suhu. Dan nanti untuk melihat akurasi ataupun ketelitian ya harus dites, harus dikalibrasi. Di sini tidak ada hubungannya dengan itu. Ini hanya melakukan faktor konversi saja. Didapatkan suhu real yang dibaca saat itu. Kemudian langkah berikutnya ya dicetak. Ini saya tidak usah menjelaskan ini, mestinya saya sudah pernah diajari bagaimana cara mencetak di LCD misalkan. Ini kan bisa macam-macam, dicetak kemana kan terserah, atau dikirimkan ke serial, dikirimkan lewat internet, dan seterusnya, boleh. Intinya dari suhu yang sudah didapatkan, sudah dikonversi tadi, dikirimkan. Di contoh ini ditampilkan ke LCD. Kemudian terakhir, di sini ada delay 1000 milisecond atau delay 1 detik. Mungkin ada yang bisa memberi penjelasan, ini delay 1 detik ini buat apa ini? Ya, dari tadi saya ngomong, mungkin gantian, sampai ngomong, kira-kira delay 1 detik ini buat apa? Ya, memberikan interval pembacaan ya, atau tadi kan diminta dibaca 1 detik sekali. Atau anggap saja kalau di dalam digital signal processing, ini untuk mengatur sampling, waktu samplingnya atau waktu pembacaan. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, cara yang saya contohkan ini sebenarnya jelek. Loh, jelek kok dibuat contoh, Pak? Ya, sesuai kebutuhan ya. Maksudnya kalau memang kita tidak butuh bagus sekali ya, ini bisa digunakan. Kenapa jelek? Yang namanya waktu sampling, itu secara teori harus akurat. Karena nanti berefek ke banyak hal ini ya. Terkait dengan tadi apa anti aliasing dan sebagainya, ini harus akurat. Nah, kalau di dalam pemrograman menggunakan delay begini saja itu jauh dari akurat. Jauh, saya katakan jauh itu kenapa? Karena program ini kan berputar, looping. Dari atas ke bawah, balik lagi ke atas, dan seterusnya. Kalau pada bagian bawah ini ada delay 1 detik, yang menjadi pertanyaan, sampling ini sebenarnya waktu secara keseluruhan, perulangan secara keseluruhan. Ini misalkan baca. Berarti interval dari satu baca ke baca berikutnya itu harus benar-benar 1 detik. Kalau pada delay ini misalkan 1 detik, di sini ada program yang lain yang dilakukan, mulai baca ADC sampai LCD. Nah, praktis proses dari baca ADC sampai tampil LCD ini ya mestinya waktu, ini waktu ya, bukan suhu. Waktu ya tidak akan mungkin sama dengan 0 detik. Pasti ada waktunya. 1 milisecond, 2 milisecond, 10 milisecond, 100 milisecond, atau berapalah, pasti ada waktunya. Sehingga kalau waktu dari atas sampai ke bawah ini ada waktu tersendiri, ditambah dengan delay 1 detik, otomatis kan
jadinya lebih dari 1 detik. Jadinya bisa lebih besar dari 1 detik hasilnya. Berarti waktu sampling itu menjadi salah. Pak, kalau dikurangi delay-nya, dikurangi menjadi 900 milisecond atau apa? Iya, persoalannya kan kita tidak tahu. Waktu yang sesungguhnya ini berapa. Kita tidak tahu. Realnya waktunya berapa. Sehingga kita memberikan delay yang benar itu berapa. Nah, itu kan tidak tahu. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa delay yang ditulis di programnya ini akurat. Jangan-jangan delay-nya ini hanya kira-kira, gitu ya, sekitar 1 detik. Padahal mungkin belum 1 detik. Delay-nya sendiri tidak akurat, program-program yang lain waktunya tidak tahu, ya artinya benar-benar waktu sampling itu sangat tidak akurat. Ini boleh dipakai, sekali lagi boleh dipakai kalau memang kita tidak mementingkan masalah sampling atau waktu. Pokoknya nampil saja. Dan kita yakin tidak ada yang disebut dengan aliasing. Misalkan ya, kita yakin katakanlah suhu itu naik turunnya lama sekali. Misalkan dalam interval sekian detik, beberapa detik. Perubahan suhunya. Otomatis yang namanya aliasing itu tidak akan terjadi. Baru kita boleh sembarang lah gitu ya. Akurat tidak masalah karena kita yakin tidak akan ada aliasing. Atau yang berkaitan dengan perekan. Kita tidak mempermasalahkan perekamannya akuratnya berapa gitu ya, berapa detik dan seterusnya. Pokoknya dibaca, ditampilkan gitu ya. Ya, maka tidak masalah menggunakan teknik yang sederhana. Nah, bagaimana caranya untuk membuat waktu sampling yang akurat? Saya yakin kalian pernah diajari, cuman di sini saya tidak akan menjelaskan karena bukan topiknya di sini, yaitu menggunakan interupsi timer secara hardware. Artinya apa? Nanti di microcontrollernya ada timer. Timer ini diset dengan waktu tertentu, ada time constantnya. Sehingga timer ini akan memberikan interupsi setiap interval waktu tertentu. Nah, kalau menggunakan timer ini, itu bisa akurat. Kenapa? Karena timer ini hardware dan dikontrol langsung oleh clock. Asal kita yakin bahwa clock ini akurat, maka hasil hitungan dari timer ini ya pasti akurat. Ya, setiap interval waktu tertentu yang akurat, timer ini memberikan interupsi. Memberikan interupsi ke CPU-nya. Sehingga mekanismenya pada saat diinterupsi, maka program loncat ke rutin interupsi menjalankan aktivitas tertentu sesuai dengan yang diinginkan. Nah, dengan cara seperti itu, maka kita bisa jauh lebih baik daripada cara yang tadi untuk menjamin bahwa samplingnya ini itu jauh lebih akurat daripada yang tadi. Karena hardware tidak terpengaruh dengan waktunya software dan sebagainya. Ini benar-benar tidak bisa diinterferensi oleh software. Kalau kita yakin clock-nya akurat, timer itu ya counter biasa, berarti ya mestinya harus akurat. Kemudian ada mekanisme interupsi yang harus dilayani segera, tidak bisa ditutupi gitu ya. Yang sifatnya interrupt yang prioritas tinggi gitu ya, maka CPU harus menjalankan timer ini dengan baik setiap ada sinyal interupsi. Di setiap sinyal interupsi baru program dijalankan. Dengan cara seperti ini didapatkan time sampling yang akurat.
Cuman untuk sampai ke tahap ini memang jadinya program itu ya lumayan bertambah kompleks gitu ya. Kalau memang kita tidak butuh time sampling yang akurat, memang tidak perlu sampai ke tahap seperti ini. Cukup delay saja sudah bagus gitu ya. Cukup menggunakan delay ini sudah memenuhi. Oke, saya tidak akan mendetailkan caranya, itu nanti mestinya urusan dari sinyal processing dan mikrokontrolernya. Di sini saya hanya membahas tentang pengukuran gitu ya. Oke, baik, kira-kira itu untuk contoh yang terakhir tentang LM35. Jadi dari contoh itu kita sebenarnya mendapatkan gambaran yang cukup banyak terkait dengan berbagai macam persoalan yang ada di urusan ukur-mengukur. Ini waktunya kurang sekitar 15 menitan. Saya jelaskan, saya lanjutkan sebentar tentang materi berikutnya, yaitu sensor PT100, PT1000 yang di praktikumnya kita sudah mendahului, jadi teorinya belakangan. Karena waktunya tidak terlalu nutut, ini garis besarnya saja. PT100 atau PT1000 itu termasuk dalam kelompok sensor yang disebut dengan RTD. Kalau dari referensi yang saya baca, dia ditulis sebagai Resistive Temperature Detector. Ya, di sini istilahnya dia detektor gitu ya. Cuman di awal-awal kita sudah membahas ya detektor, sensor, dan sebagainya sebenarnya ya komponennya sama saja. Tinggal nanti penggunaannya seperti apa. Kalau digunakan untuk mengukur ya mestinya bukan detektor. Tapi ada juga yang menerjemahkan sebagai dependent gitu ya, artinya bergantung. Artinya kalau diterjemahkan bisa detektor suhu yang bersifat resistif, resistansi, atau sebuah resistor yang terpengaruh dengan perubahan suhu. Nah, bisa juga seperti itu. Tapi di sini kita gunakan saja istilah yang digunakan di datasheet-nya, yaitu detektor gitu ya, supaya tidak ada masalah. Tapi dari sisi artinya sendiri ya sudah kita terima saja seperti itu. Yang penting ini adalah sebuah alat atau sebuah sensor yang digunakan untuk mengukur suhu. Yang hasilnya adalah berupa resistansi yang berupa terhadap suhu. Berarti nanti di simbolnya itu biasanya bisa dituliskan begini. Ini ada resistor, kemudian ada perubahan, kemudian di sini biasanya ditulis derajat T. Artinya ini sebuah resistor yang berubah terhadap sebuah resistor yang nilainya berubah terhadap suhu. Biasanya digambarkan begini. Atau ya resistor saja atau kotak saja ya, terserah cara gambarnya ya. Kemudian bentuk dari RTD itu bisa macam-macam tergantung bahannya. Termasuk yang PT100 atau PT1000 itu bentuknya macam-macam. Kalau kita lihat di internet itu mungkin banyak sekali. Ya, bentuknya banyak. Kalau digunakan di industrial itu ya pasti kerangka-kerangkanya ya dari besi, kuat, baut dan sebagainya ya, sehingga mudah diterapkan di industri. Tapi kalau yang di elektronik yang sederhana, bentuknya bisa lebih sederhana. Contoh di sini ada yang dalam bentuk apa namanya ya besi biasa, ada yang dalam bentuk seperti komponen sederhana dan sebagainya. Jadi contoh seperti ini
banyak sekali gitu ya. Nah, ini kan sederhana sekali. Oke, jadi di pasaran bentuknya cukup banyak. Tergantung kita mau beli yang seperti apa. Kemudian sesuai dengan namanya, yaitu sebuah sensor suhu, yang berupa sebuah komponen resistor yang nilainya berubah terhadap suhu. Sehingga kalau digambarkan contohnya seperti ini. Misalkan pada suhu tertentu akan didapatkan nilai tertentu. Nah, khusus untuk komponen yang disebut dengan PT100 atau PT1000, seperti yang kita bahas di praktikum, pada saat suhu 0 derajat, maka nilai resistansinya sudah tertentu. Nah, nilai resistansi ini nanti yang akan menunjukkan jenis dari PT-nya. PT100 atau PT1000 ini yang paling banyak digunakan, meskipun sebenarnya ada cukup banyak sekali jenis yang lain, tergantung dari PT-nya. Ya nanti bisa dilihat, itu cukup banyak sekali. Misalkan, ya kebanyakan memang PT100, PT1000, ada yang PT300 mungkin dan sebagainya gitu ya. Cuman kita tidak membahas di sana, karena yang paling banyak digunakan 100 atau 1000, ya kita bahas yang itu. Di karakteristiknya ini bisa kita lihat, kalau kita anggap kenaikannya itu membentuk garis lurus, ya ini sebenarnya tidak lurus. Ini kan agak melengkung ke bawah. Nah, sorry ini nulisnya agak. Ya pokoknya dia agak melengkung ke bawah. Ini kan agak melengkung ke bawah seperti ini. Jadi tidak membentuk sebuah garis lurus beneran. Tidak benar-benar katakanlah R itu bergantung dengan suhu secara langsung. Kalau misalkan dia R bergantung dengan suhu secara langsung, maka dia akan membentuk garis lurus. Karena tidak, maka pasti ada faktor yang lain. Suhu kuadrat, suhu pangkat 3, suhu pangkat